Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, gengs. Selamat datang di kelompok bijak bermedsos. Tolong jangan lupa di subscribe dan di like ya videonya. Kalian pernah nggak sih toxic dalam bermain game? Pasti pernah kan ya. Itu menjadi keluh kesah masyarakat pada zaman sekarang. Toksik itu sudah menjadi perihal yang sangat lumrah dan biasa. Di sini aku mau ngomongin sedikit tentang keluh kesah toksik yang dilakuin pada saat bermain game. Nah, langsung saja. Toksik itu bukan hanya karena ada niat dari pelakunya sih, tetapi juga karena ada kesempatan untuk melakukan, ya itu hanya untuk ini sih, kesenangan semata sih. Nah, terus perilaku toksik tuh sudah lama ya menjadi masalah persistensi di dunia game online. Misalnya seperti game yang paling terkenal dan sangat diminati oleh banyak orang tuh kayak game Dota 2, terus PUBG Mobile, dan ya Mobile Legend lah. Nah seperti itu. Dan ini sih, toxic itu adalah pilihan. Oh iya, ini materinya dari hybrid.co ya. Aku tuh ngambil di sini, toxic itu adalah pilihan. Ya, secara umum kita dapat mengartikannya sebagai perilaku yang merusak kenyamanan orang lain secara sengaja. Ada beberapa hal yang membuat game online rawan menjadi tempat munculnya perilaku toksik itu, antara lain yang pertama elemen kompetitif. Elemen kompetitif itu membuat kita terdorong untuk mengutamakan kemenangan di atas segalanya. Jadi itu kalau kita merasa game itu kita tidak menang itu menjadi tidak fun gitu loh. Nah seperti itu, makanya jadi kita tuh kayak terdorong berperilaku toksik lah. Jadi mementingkan kemenangannya di atas segala-galanya. Nah yang kedua itu anonimitas. Anonimitas itu kayak kita itu berlindung di balik nickname. Kan nggak mungkin kan, banyak hal yang dilakukan netizen zaman sekarang itu main game nggak pakai namanya sendiri. Misalnya nama nickname kayak ngambil dari nama anime atau ngambil dari nama yang lain, dari fan-fan Korea gitu. Itu banyak tuh. Terus kemudian yang ketiga itu counterfactual thinking, sebuah fenomena psikologi di mana ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, kita cenderung membayangkan kejadian alternatifnya. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bereaksi terhadap kekalahan tersebut? Menerima dengan lapang dada bahwa permainan lawan lebih baik, atau marah-marah seperti pendukung olahraga tertentu yang membuat kerusuhan saat tim kesayangannya kalah? Kita mungkin tidak bisa mengendalikan hasil permainan, tapi setidaknya kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri, ya nggak sih? Jangan malah menyalahkan satu tim. Menyalahkan satu tim tuh tidak bisa merubah segalanya. Jadi kita harus saling support. Nah dulu tuh ada pengalaman di server Dota. Aku kan juga main Dota nih. Nah ada server Dota di Asia Tenggara. Itu tuh dia tuh kayak trust talk. Misalnya ngetip kan ada tuh di game Dota tuh ngetip. Itu tuh kayak misalnya songong gitu. Nah terus kalau dia ngebunuh pasti ngetik easy atau apalah, noob atau apalah. Nah seperti itu. Dulu tuh aku ada pengalaman seperti itu. Nah aku ada contoh trust talk di game tersebut. Ini dia contohnya. Eat beef, bitch. Yes. Do you know what a steak fucking tastes like, bitch? Fuck you. Dalam video tersebut yang sudah kita tonton tadi kan, itu
yang trust talk itu setim ya. Nah, setim itu harusnya nggak bisa kayak gitu, meskipun dia kalah kan ada tuh di Dota yang namanya comeback Israel. Jadi gimana pun jangan ini trust talk dengan satu tim kita, ya kita harus semangatin biar gimana ya, biar terjadi comeback itu tadi, biar kita bisa menang. Jadi jangan trust talk. Terus boleh kompetitif tapi tetap sportif dan positif, iya nggak sih? Jangan malah itu toksik. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kebiasaan toksik saat bermain game itu. Contohnya tuh seperti bermain bersama teman. Nah, di sebelumnya kan aku pernah ngomong tuh, bermain secara anonimitas itu dapat menjadikan kita toksik. Nah, kita harus menghilangkan itu dengan cara bermain bersama teman. Misalnya kayak kan kita harus bermain teman tuh kita udah saling kenal. Nah, jadi kita tidak berlindung di anonimitas. Makanya dengan bermain bersama teman tuh kita pasti saling membantu dan itu bisa mengurangi toksik. Nah, kemudian yang kedua itu mematikan chat. Kan ada tuh game tuh pasti pakai chat, nggak mungkin nggak pakai chat. Nah, itu kita matikan aja. Jadi maksudnya untuk lebih fokus bermain dalam memenangkan permainan. Jadi tidak harus menggubris pemain-pemain yang lain seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, mengikuti influencer dengan kepribadian positif. Influencer zaman sekarang kan pasti banyak lah sekarang yang menonton youtuber atau streamer, itu mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam ini menumbuhkan kebiasaan seseorang. Nah, agar kita tertular kebiasaan yang positif, hindari youtuber yang toksik. Jadi kita harus sering nonton youtuber yang humble dan santai seperti itu. Nah, hanya itu saja yang bisa aku omongin sekarang. Toksik itu termasuk cyberbullying ya, yang membuat psikologi pemain lain itu menjadi down. Oke, jadi kita harus menghilangkan kebiasaan toksik. Meskipun susah, tetapi aku yakin pasti kalian bisa menghilangkan toksik. Oke, entah itu dalam bermain game atau menggunakan media sosial lain, kita harus lebih berbijaksana, lebih positif, dan akan menjadikan kita menjadi smart netizen. Oke, thank you. Itu saja. Jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa like videonya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.